Mie bakar. Jadi sebenarnya mie bakar itu mie bakar, saus basicnya tuh Italian, kita modif Italian Jowo lah. Ketidaktahuan dan kebodohan. Jadi ngitung HPP tuh saya mikir nggak perlu untung 100% waktu itu mas. Ya udahlah 40% cukup lah. Saya lupa ada cost operasionalnya sangat besar mas. Buntung saya mas. Dan saya sadar itu di bulan ke-10 mas. Bener-bener terpukul. Saya benar-benar merasa kayaknya kok saya ini terlalu sombong ya mas ya. Karena gak ada loh mas anak muda yang di Kediri punya usaha, maksudnya sebum itu. Jadi saya dengan sombongnya mikir gak akan ada yang bisa nyaingi saya waktu itu. Jualan tuh gampang mas, nitain produk tuh gampang. Yang susah tuh kan bertahan mas. Kunci di manajemen. Bisnis itu kan momentumnya kan ada di awal mas. Datangkan orang sebaik mungkin di awal, FOMO lah ya. Tapi kalau manajemenmu gak rapi, nggak kamu tata dengan baik, nggak prepare dengan baik, itu yakin 2 bulan 3 bulan udah sepi mas. Jadi prepare is everything. Kita tuh kalau mau buka usaha mas ya, mikir itu kemungkinan yang terburuk. Jangan cuma mikir, alah paling usaha cuma 50 orang datang. Enggak. Kalau bisa gimana kalau 200 orang yang datang? Kalau kesan pertama udah bagus mas, manajemen bagus, saya yakin bisnisnya sustain mas. Bisnis F&B itu soal kenyamanan. Karena makanan semua orang bisa buat makan enak mas. Gak usah lari, mbok-mbok pun kita ajak masak, pasti enak makan. Tapi kok ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil. Manajemen mas semua. Kembali ke manajemennya, termasuk keuangan tadi yang saya gagal itu. Perkenalkan, nama saya Geraldo. Orang biasa panggil saya Punten Paket, Mang Dudu. Identitas saya sebagai food vlogger juga mas. Usia saya baru 23 tahun. Dari kecil memang udah punya jiwa entrepreneur. Bener-bener suka dengan yang namanya kamera. Kenapa kok baru terjun ke dunia digital itu baru habis kuliah? Soalnya lingkungan dulu nggak dukung. Jadi ketika kita ngonten, kita berkarya, wah dijudge-nya mati-matian. Itu dulu pertemanan SMA saya kira-kira seperti itu. Jadi perjalanan saya ini sebenarnya bermula dari selesai kuliah. Ini daripada kerja di Surabaya ya kan, kita buka usaha kecil-kecilan aja. Itu nggak sengaja mas, bantu teman saya untuk ngeramein usahanya. Cuma buat VT nggak pakai mic, alat seadanya, HP saya direkam, tembus viewersnya pada situ 200.000. Kok saya bilang kok gampang ya gitu. Dan dulu tuh zaman-zamannya saya ingat itu Kode Blue kena masalah. Itu review saya naik itu gara-gara saya review jujur mas. Kalau nge-review makanan itu nggak enak saya bilang nggak enak, enak saya bilang enak. Jadi itu awalnya tapi ada perjalanan di mana saya sadar bahwa usaha orang tuh sandang pangannya. Jadi lebih baik jaga ini dari yang jujur banget jadi sekarang lebih selektif. Apa yang bisa kita naikkan, apa yang jelek gak usah ditunjukkan. Jadi dulu awalnya itu sebelum jadi outlet mas ya, saya tuh dulu jualannya sambal kalengan. Untuk saya nol putul, gak punya pengalaman sekali di F&B. Namanya dulu Ada Apa Dengan Sambal. Itu kita jualan OTR, CFD. Saya masih inget banget itu jualan nih gak mesti laku mas. Orang mungkin ngeliatnya ngevlog, konten, nge-live, laku ternyata. Ya nyatanya cuma kadang 4 kaleng, 5 kaleng. Kok dapat momentum saya bantu teman saya. Kok dikasih Tuhan rezeki FYP terus. Akhirnya orang tahu, oh ternyata Punten Paket ini, oh jualan ini ya, jualan sambal kalengan ya. Dengan sisa uang yang ada seadanya itu, saya nyewa ruko 1 petak di Jalan PK Bangsa ya, pakai tenda. Kok hari pertama saya nggak nyangka mas, ratusan orang datang mas, di tempat sepetak kecil. Jadi kalau dilihat checker tuh mas ya, dari dapur nota tuh ya, wah ada belasan puluhan mas ngantri. Itu titik mula saya ngerasain, wah gila, ternyata cari uang semudah ini pada waktu itu. Sampai akhirnya kita berjalan Sego sama Mang Dodo saat saya pertama, wah rame mas. Betapa gilanya kita bisa ngebuat satu tren. Jadi dari saya berjalan Sego sama Mang Dodo tuh, wah semua pada buka semua mas. Wah dulu jualnya murah mas, 15.000. Nasi ditambahin daun jeruk, sambal, nasi dumel namanya, lauk cumi, kol goreng, tempe, timun, telur. 15.000 mas. Yang penting jual murah, tiap hari rame. Ketidaktahuan dan kebodohan. Jadi ngitung HPP itu sesimpel anak TK itu loh mas. Oh ini segini, ini jual. Saya mikir nggak perlu untung 100% waktu itu mas. Ya udahlah 40% cukup lah. Saya lupa ada cost operasionalnya sangat besar mas. Buntung saya mas. Dan saya sadar itu di bulan ke-10 mas. Bener-bener terpukul.
Saya benar-benar merasa kayaknya kok saya ini terlalu sombong ya mas ya. Karena gak ada loh mas anak muda yang di Kediri punya usaha, maksudnya sebum itu, sego sambal itu bener-bener baru itu mas. Baru pertama kali itu. Jadi saya dengan sombongnya mikir gak akan ada yang bisa nyaingi saya waktu itu. Bodohnya saya tuh sombongnya di situ mas. Saya ngitung lagi 15.000 mas. Modal saya 13.000 mas. Saya sadar sebulan itu saya kehilangan potensi keuntungan ya. Kalau kita misalkan naik harganya. Sebulan 30 juta, 10 bulan 300 juta mas. Waktu itu kalau saya nggak bodoh, saya nggak sombong, saya nggak terlalu percaya diri, saya jual 18.000 dan itu tetap laku mas. Nyatanya di luar sana ya segitu harganya mas. 3.000 kali 100.000 porsi 300 juta mas. Itu belum minumannya. Saya baru sadar kok ya bulan ke-10 gitu loh mas. Itu kan berarti apa nggak cara Tuhan menjatuhkan saya untuk jatuhin kesombongan saya mas. Mungkin kalau nggak ada saya yang dijatuhin sombong itu, Midokarnya nggak ada mas. Dia dulu ditanyain mas sama orang tua, kamu ini kok usaha 3 bulan ramenya minta ampun, uangnya mana? Dipancing loh mas, masih balikin modal yang kemarin. Loh kok masih balikin modal? Wah gila mas, kita tuh itu sehari bener-bener orangnya tuh di atas 200 orang mas. Muter terus mas, tapi kok cuma megang keuntungan sekecil itu? Kan aneh mas, nggak ada mas, saya nggak pegang uang mas. Memang betul-betul kebodohan saya di situ mas. Mas ngebayangin nggak betapa terpuruknya saya waktu itu? Betapa saya terpukul, saya hancur itu. Sampai sekarang momentum tuh hilang mas. Saya nggak ada omset segitu lagi. Omsetnya yang namanya naiknya terlalu cepet. Bisnis kan pada ada siklus bosannya tuh mas. Ya, kita udah di siklus bawah bosan. Mau tanya sekarang ya udah. Gimana caranya saya ngembaliin lagi? Ya udah terjadi, mau gimana lagi? Simple tuh mas. Tapi mental ini mas yang nggak bisa kembali cepet. Tapi ya itu, manusia nggak berubah kalau nggak salah. Konten kreator itu yang tombak utamanya Mang Dodo dulu berhasil mas. Jadi punten paket itu, nama panggung saya yang di Food Vlogger itu membawa Mang Dodo itu setinggi ini. Di umur 23 ini saya belajar mas. Jualan rame, outlet rame, itu belum tentu bisnis sehat mas. Kita tuh terlalu sibuk jualan sampai lupa ngatur keuangan. Kesalahannya baik di situ. Dan ini saya sharing ke teman-teman supaya jangan ulangi kesalahan saya. Jangan mau terlihat paling murah. Kamu percuma terlihat paling murah, nggak bisa ekspansi, nggak bisa renovasi, nggak bisa bangun. Jadi kita stuck di situ mas. Momen dimana saya tahu saya kehilangan opportunity sebesar itu. Ini kalau saya stres terus, kalau saya terpukul terus, saya coba berhenti di sini. Dan saya ingat bahwa saya tuh cita-citanya nggak sampai di sini. Kedepannya saya tuh membangun sebuah grup yang membawahi banyak F&B. Saya nggak boleh berhenti. Sambel ini red ocean banget loh mas. Penyetan sambel, cumi ya sambel. Semua orang jualan sambel mas. Apalagi mas boleh tahu nih saksinya masih hidup depan saya Mario. Semenjak saya buka mas, setiap bulan 1, 2, 3 orang tuh buka sambel semua mas. Red ocean bener mas. Makanya mending saya lebih baik melebarkan kaki dengan ke general mas. Ke general dulu, kita kembangin ke mie dulu. Nanti mungkin mau ngembangin ke apa lagi. Nanti saya lihat yang paling punya potensi yang mana mas. Jadi mana yang paling punya potensi besar, itu yang saya buka cabangnya di luar kota. Saya mau matikan nggak Mang Dodo? Oh tidak akan mas. Mang Dodo ini saya ingat jerih payah mati-matian saya di sana. Pokoknya ini nggak akan saya matikan mas. Saya lagi nyari bensin mas. Supaya saya bisa berkarya lebih luas lagi ngembangin usaha saya. Karena saya tahu mas, 300 juta saya hilang mas udah hari. Ya mau nggak mau ngerambah pasar baru dengan tipe makanan orang kan beda-beda. Ada yang suka sambal nih. Jadi kita raup pasar baru. Kalau nggak gitu, nggak bisa mas, nggak mungkin. Mie bakar. Jadi sebenarnya Midokar itu mie bakar, saus basicnya tuh Italian. Kita modif Italian Jowo lah, dibakar. Dia aluminium foil, torch. Tapi yang membedakan itu cita rasa makanan ini. Jadi makanannya unik, di Kedirinya juga belum ada. Nah ada smoky-smokinya. Kita juga punya side dish, jadi kayak udang keju, siomay, lumpia. Kita juga ada matcha di sana. Baru buka 2 bulan tuh jadi top resto di Shopee. Kalau di area searching di Google tuh jadi top rated areanya. Idenya sih sebenarnya dari kakak saya. Ada satu makanan yang kayaknya nggak semua orang bisa buat, tapi ada marketnya. Nah karena yang punya basic F&B itu saya dan pacar saya, ya sudah saya yang ngambil idenya untuk kita kembangkan ke Midokar itu. Jadi perjalanan bisnis ini nggak berhenti sampai punya sego sambal, punya Midokar, mungkin Midokar cabang mana, mungkin sego sambal jadi resto Mang Dodo. Fokusnya tuh udah nggak ke satu lini bisnis mas. Kayak belakang ini, belakang Midokar tuh ada venue
Itu kita mewadahi pemuda Kediri, mau yang tua, mau yang anak kecil, semua instansi, promotor. Itu kita buat satu area tribun, itu bisa dibuat konser, bisa dibuat pagelaran acara semuanya. Jadi kita wadahi Mas. Dan itu salah satu bentuk saya manjangin, ngelebarin kaki lagi. Sekarang makan tuh ya Mas ya, selain nyari yang worth it, nyari tempatnya bagus, AC. Kalau nggak nyaman, nggak mau makan. Semua yang entrepreneur tuh selalu nyari momentum Mas. Pasti momentum. Percuma luck gak dibarengi skill. Percuma. Makanya saya bilang kalau bisa saya sampaikan anak muda, mulai dulu. Gak usah nunggu sempurna, mulai dulu. Karena mulai itu skillmu diasah dulu. Skillmu jalan, lucknya datang. 50-50-nya ngelengkapi jadi 100. Baru bisa jalan Mas. Kayak lucknya kan ada nih dari momentum saya food vlogger, tapi skillnya nggak ada. Gak imbang. Akhirnya sekarang apa? Saya nggak punya biaya lagi untuk ningkatin kapasitas mungkin tempatnya, jadi lebih bagus menunya. Nggak ada Mas, karena gini Jompang. Tapi kalau sekarang Mas, saya belajar dari Segosal Mang Dodo. Betapa bodoh, sombong, dan malasnya saya waktu itu. Belajar skillnya dapet, lucknya juga di sana juga dapat Mas. Jadi sekarang makanya saya bilang, ini buka 3 minggu, saya tinggal udah bisa Mas. Dulu Segosal Mang Dodo tanya itu Mas. 6 bulan gak bisa sama sekali saya tinggal Mas. Itu bertanya-tanya, apa yang salah ya? Kok rasa kayak SDM saya ini kok gak bisa jalan ya? Ternyata bukan di SDM doang Mas. Ownernya, pemimpinnya yang salah. Owner tuh gak boleh turun terjun terus-terusan. Saya tuh merasa jadi owner dulu itu terlalu baik hati Mas. Jadi, lu salah gak apa-apa, lu hianatin gue gak apa-apa. Dulu mikirnya gitu Mas, nggak apa-apa lah berbuat baik. Kita berbuat baik dibunuh Mas, lama-lama. Kalau kitanya nggak pinter. Makanya dari situ saya jadi sosok yang apa? Lebih tegas, baik tetap baik. Tapi lebih pinter baiknya. Nggak dibohongin, dianatin. Wah dulu dianatin pegawai itu, mungkin teman-teman tahu ya, F&B itu bentuknya pegawai itu memang unik-unik Mas ya. Wah yang dari omongannya nipu, jelek-jelekin kita, wah dia di keadaan nggak bisa hidup, nggak punya uang sama sekali. Kita bantu tolong, kita bantu uang, kita bantu tempat, tapi ternyata dialah orang yang hancurin sistem kita dalam. Jadi ke pegawai lain dia tuh menghasut Mas. Jadi karyawan saya bagus-bagus tuh keluar semua. Ya, itu hati-hati banget, itu momoknya F&B juga itu. Dan kebetulan orang cook. Setelah keluar dari saya, lari ke kompetitor saya Mas. Ya sudahlah, berarti kayaknya saya yang harus belajar jadi lebih pinter deh. Karena kita nggak bisa hindari orang-orang seperti itu. Pasti ada aja, kitanya yang harus lebih pinter. Percuma nyalain orang lain, udah mending evaluasi dulu aja. Memang kita konsep industrial, simple, karena memang budgetnya dulu itu nggak ada, karena dari utang. Ya udah apapun dipres lah. Yang meja, yang penting udah ada meja, ya udah syukur alhamdulillah. Kalau ngambil alat kitchen yang untuk mungkin meja-meja, ya udah kita ambil bekas nggak apa-apa lah. Kita konsep industrial, tapi pengen nggak kedepannya kita buat tempat yang lebih proper, ada mungkin playground anak kecilnya, kursinya sandaran, pengen banget Mas. Bener-bener pengen itu. Itu mimpi saya. Permisi Kak, silakan. Ini untuk pesanannya juga. Jualan tuh gampang Mas. Nitain produk tuh gampang. Yang susah tuh kan bertahan Mas. Kunci di manajemen. Bisnis itu kan momentumnya kan ada di awal Mas. Datangkan orang sebaik mungkin di awal. FOMO lah ya. Tapi kalau manajemenmu nggak rapi, nggak kamu tata dengan baik, nggak prepare dengan baik, itu yakin 2 bulan 3 bulan udah sepi Mas. Jadi prepare is everything. Kesan pertama itulah yang segalanya. Makanya pengalaman Mang Dodo belajar gimana ya caranya nggak terulang lagi. Ditata serapi mungkin. Kita tuh kalau mau buka usaha Mas ya, mikir itu kemungkinan yang terburuk. Jangan cuma mikir, alah paling usaha cuma 50 orang datang. Enggak. Kalau bisa gimana kalau 200 orang yang datang? Kalau kesan pertama udah bagus Mas, manajemen bagus, saya yakin bisnisnya sustain Mas. Bisnis F&B itu soal kenyamanan. Karena makanan semua orang bisa buat makan enak Mas. Gak usah lari, mbok pun kita ajak masak, pasti enak makan. Tapi kok ada yang nggak berhasil, ada yang berhasil. Manajemen Mas semuanya. Kembali ke manajemennya, termasuk keuangan tadi yang saya gagal itu. Makanya sistem itu dibangun supaya kan kita nggak mau tuh Mas jadi pedagang yang tiap hari harus di outlet. Lah kalau outlet kita 20 Mas, masa kita harus mau di sana tiap hari? Kalau nggak ada background sama sekali, jalan dulu. Sego sambal ini kegagalan saya Mas. Teman-teman jangan lihat keberhasilan saya, lihat gagalnya saya. Orang mungkin kamu enak Mas, rame, kamu bisa beli ini, beli itu. Enggak, saya nggak bisa beli apa-apa Mas. Karena gagal itu, tapi saya lebih baik mulai kemungkinan gagal atau berhasil daripada nggak mulai sama sekali Mas. Nah dari situ belajarnya pelan-pelan bangun sistem. Sistemnya saya terapin di Midokari ini. Kalau kita dulu belajar di
kuliah itu kan ada namanya manajemen kok dipecah mas. Pemasaran, keuangan, rantai pasok, SDM. Semua kuasai. Percuma mas, kita jago pemasaran, lah tadi keuangan saya amburadul mas. Saya dulu jago pemasaran, lah SDM saya, ya nanti saya. Loh saya jago jualan, jago pemasaran, percuma rantai pasoknya. Saya supply barang sering habis dan nah, semua tuh kuasai mas. Manajemen tuh makanya kok kuliah, teman-teman kuliah ya, jangan tidur. Itu semua penting mas. Tidak bohong, itu saya tuh banyak salah kuliah itu dulu. Halah kuliah, datang, tidur, pulang. Itu semua ilmu mas. Tapi penerapannya tergantung adaptif. Kita mau terapin di mana dulu. Nah, jadi jangan sekali-sekali ngeremehin kuliah. Serius mas. Udah bayar mahal-mahal ya tuh, diremehin. Wah itu janganlah. Kasihan orang tuamu. Privilege orang kan beda-beda mas ya. Ada yang punya pesawat jet privilege. Ada yang cuma punya kamar untuk berpikir tenang, itu privilege. Ada yang punya orang tua support, itu privilege. Kalau saya, privilege-nya di orang tua yang support. Orang tua saya bukan orang kaya, mas. Jujur, bukan orang kaya. Kalau mau ditanya sekarang, mungkin lebih tinggi saya, mas. Tapi orang tua yang support itu segalanya, mas. Itu segalanya buat saya. Doa. Pas kita tuh butuh apa-apa, ditelepon, dibantu, apapun. Itu menurut saya privilege paling besar, mas. Kalau saya punya waktu ya, misalnya saya gagal nih, mas. Disuruh ngulang nih, kamu lebih baik nggak punya uang apa nggak punya orang tua? Aku mending nggak punya uang, mas. Orang tua saya nggak pernah ninggalin saya seburuk apapun. Saya tuh inget ya, zaman itu saya punya uang tuh cuma 17 juta. Saya minjem orang tua tuh sekitar 80 juta. Masalahnya gini mas, orang mikirnya mungkin, pinjem kamu punya privilege. Loh, itu saya pinjem uangnya bapak saya habis gitu loh. Saya nggak mau ngutang lagi orang tua. Saya tahu lah konsep bisnis ngutang itu memang ada ya mas ya. Karena nggak pakai uang langsung besar. Tapi nggak, saya udah punya strategi sendiri. Strateginya yang nggak perlu ngutang itu bisa jalan. Sudah terpikirkan dan ini bakal saya lakuin sampai beberapa tahun ke depan mas. Jadi strategi saya ini udah sampai 5 tahun. Saya tahun ini mau kemana, tahun depan mau kemana, 3 tahun mau kemana, 4 tahun mau kemana, saya sudah rancang ini semua. Rancangan ini yang gerakin kaki saya dan otak saya ke arah situ. Orang tua waktunya nikmatin hasil saya lah. Mah mau apa, makan. Setidaknya naktir makan di tempat yang fancy. Saya tuh bukan tipe orang yang cintanya tuh romantis gak mas. Ngelihat cukup, oh baik-baik aja, bisa support apa, udah. Harus lihat saya sukses dan bahagiain mereka. Harus lihat saya punya anak dan bisa gendong cucu. Apa yang menjadi inner child orang tua saya yang ngembaliin. Apa yang orang tua saya nggak bisa, mungkin makan dulu nggak enak ya. Karena orang tua saya dulu miskin mas, sumpah. Miskin banget. Makan ikan digambar. Serius. Orang tuanya mama saya tuh tukang bengkel, orang tuanya papa saya tuh tukang kayu. Jadi saya ini bukan di background orang kaya mas sama sekali. Jadi udah makan tuh ikannya digambar, makannya bubur. Jadi ya menyedihkan itu. Tapi saya nggak mau terlalu dramatis lah ya. Ya mungkin itu jalannya Tuhan waktu itu. Yang penting saya mau ngasih apa yang orang tua saya dulu nggak bisa dapat. Biarkan saya dan kakak saya yang ngembalin itu semua. Jangan pernah takut memulai. Kamu nyoba memulai, itu chance-nya 2. Gagal berhasil. Kamu diem, 1 tok chance-nya. Gagal. Nggak ada yang sempurna. Dan satu lagi, jangan sombong. Jangan pernah ngerendahin proses orang lain. Saya, Geraldo Aditana, owner dari Sego sama Mang Dudu, dan juga Midokar. Terima kasih waktunya. Jangan lupa mampir di outlet saya. Thank you.